Yusuf bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan bersujud kepadanya dalam cahaya yang sangat agung. Yusuf menceritakan mimpinya kepada Yakub di bawah pohon zaitun yang tenang dan teduh. Saudara-saudara Yusuf berkumpul dalam kegelapan, merencanakan tipu daya karena merasa iri dengan kasih sayang ayah mereka. Mereka mendekati Yakub, memohon agar Yusuf diizinkan pergi bermain dan menggembala bersama mereka di padang. Saudara-saudaranya meyakinkan Yakub bahwa mereka adalah kelompok yang kuat dan akan selalu menjaga Yusuf. Yakub merasa bimbang, khawatir serigala akan menerkam putra kesayangannya jika ia lengah sejenak. Dengan berat hati, Yakub akhirnya memberikan izin, berharap takdir Tuhan selalu menyertai anak bungsunya tersebut. Yusuf berangkat dengan riang, melambaikan tangan tanpa menyadari niat gelap yang tersembunyi di hati saudara-saudaranya. Perjalanan semakin jauh ke dalam gurun, di mana kehangatan rumah mulai digantikan oleh sunyinya padang pasir. Suasana berubah mencekam saat saudara-saudaranya mulai saling berbisik dengan tatapan penuh kebencian kepada Yusuf. Tiba-tiba, genggaman mereka mengencang. Yusuf tersentak saat saudara-saudaranya mulai mengepungnya dengan kemarahan yang meluat. Mereka melepas jubah putih Yusuf secara paksa, mengabaikan permohonan tulus dari adik kecil mereka. Dengan tega, mereka menurunkan Yusuf ke dalam sumur gelap yang sangat dalam menggunakan tali. Yusuf bersandar di dinding sumur yang lembab, menatap ke atas mencari secercah cahaya langit. Di dasar sumur yang gelap dan dingin, Yusuf tetap tenang dalam lindungan cahaya iman yang batiniah. Sebuah kafilah dagang dari jauh melintasi gurun pasir gersang menuju arah sumur tua tempat Yusuf berada. Seorang pengambil air menurunkan timba ke dalam sumur, berharap menemukan air segar untuk membasuh dahaga mereka. Yusuf melihat timba itu turun dan bersiap untuk memulai babak baru dalam takdir hidupnya yang luar biasa. Pedagang itu terkejut melihat Yusuf muncul, mengira telah menemukan harta karun berharga. Saudara-saudara Yusuf mendekat dan mengaku bahwa Yusuf adalah budak mereka yang melarikan diri. Mereka menjual Yusuf kepada kafilah itu dengan harga hanya beberapa keping perak. Yusuf dibawa pergi oleh kafilah, menatap ke arah rumahnya dengan penuh ketabahan. Di kejauhan, Yakub menanti dengan gelisah. Hatinya merasakan firasat buruk yang sangat dalam tentang Yusuf. Salah satu saudara menyembelih seekor kambing untuk melumuri jubah Yusuf dengan darah segar. Mereka sepakat mengarang cerita bahwa Yusuf telah diterkam oleh serigala padang pasir yang buas. Di bawah langit senja, mereka datang dengan tangisan palsu untuk menemui ayah mereka. Serigala telah memakannya, kata mereka dengan wajah penuh kedengkian yang tersembunyi di balik kegelapan malam. Mereka menunjukkan jubah berdarah itu kepada Yakub, yang langsung jatuh lemas menahan kesedihan. Yakub meratapi kehilangan putra kesayangannya, sementara para saudara berpura-pura memberikan penghiburan. Hati Yakub hancur saat melihat jubah putra kesayangannya bersimbah darah di hadapan matanya yang menua. Yakub menyadari jubah itu tidak robek, namun ia hanya bisa bersabar menanggung derita yang amat berat. Yakub memalingkan wajahnya, memohon kekuatan kepada Allah atas musibah besar yang menimpa keluarga dan putranya. Kafilah dagang tiba di gerbang Mesir yang megah, di bawah terik matahari gurun yang membara. Yusuf berdiri di tengah pasar yang ramai, tetap tenang meski dikelilingi kebisingan para pembeli. Seorang pejabat tinggi Mesir melihat cahaya kejujuran pada diri Yusuf dan memutuskan membelinya. Yusuf dibawa memasuki istana yang mewah, sebuah tempat yang sangat asing baginya. Di kejauhan, Yakub terus menangisi kehilangan Yusuf dengan hati yang hancur. Al-Aziz berpesan pada istrinya untuk menjaga Yusuf dengan baik sebagai anak angkat. Waktu berlalu, Yusuf tumbuh besar dengan hikmat dan kebaikan yang terpancar dari dirinya. Yusuf mengelola urusan istana dengan sangat teliti, mendapatkan kepercayaan penuh dari tuannya. Saudara-saudara Yusuf melihat kesedihan ayah mereka. Namun,
hati mereka tetap keras dan iri. Keelokan wajah dan budi pekerti Yusuf mulai menjadi bahan pembicaraan di seluruh penjuru istana. Yakub terduduk lemas di tendanya, menangisi kehilangan Yusuf dengan hati yang hancur. Kekeringan hebat melanda Kanaan. Yakub dan anak-anaknya mulai merasakan dampak kelaparan yang sangat menyiksa. Yakub mengumpulkan anak-anaknya dan memerintahkan mereka pergi ke Mesir untuk mencari bantuan makanan. 10 bersaudara itu berangkat melintasi gurun pasir yang luas menuju tanah Mesir dengan penuh harapan. Setelah perjalanan panjang, mereka tiba di gerbang kota Mesir yang megah dan sangat ramai pengunjung. Mereka bersujud di hadapan sang gubernur, tidak menyadari bahwa pria itu adalah adik mereka sendiri. Yusuf mengenali mereka seketika, namun ia tetap bersikap tegar dan menyembunyikan identitas aslinya dari mereka. Yusuf bertanya dengan nada tegas tentang keluarga mereka, menguji kejujuran saudara-saudaranya di hadapan pengawal. Saudara-saudaranya menceritakan tentang ayah mereka yang tua dan seorang adik bungsu yang berada di rumah. Yusuf memberikan tantangan agar mereka membawa adik bungsu itu jika ingin mendapatkan gandum lebih banyak. "Akulah Yusuf, saudaramu," ucapnya lembut. Ke-10 saudaranya terkejut dan gemetar menyadari kebenaran di depan mata mereka. Mereka bersujud memohon ampun atas dosa masa lalu. Yusuf memaafkan mereka dengan penuh ketulusan dan kasih sayang. Yusuf memberikan jubahnya. "Bawa jubah ini pada ayahku, lalu bawalah seluruh keluarga kita menetap di Mesir." Para saudara bergegas kembali ke Kanaan, membawa kabar gembira dan jubah yang membawa aroma harapan bagi ayah. Yakub mencium aroma Yusuf dari kejauhan. Mukjizat terjadi. Penglihatannya pulih saat jubah itu menyentuh wajahnya yang rentah. Seluruh keluarga besar Yakub berangkat menuju Mesir untuk menemui putra tercinta yang telah lama hilang dalam doa. Di gerbang Mesir, Yusuf menyambut ayahnya. Pelukan kerinduan menyatukan kembali hati yang lama terpisah oleh jarak. Ayah dan saudara-saudaranya bersujud penuh hormat. Mimpi masa kecil Yusuf kini telah menjadi kenyataan yang sangat indah. Yusuf menengadah ke langit, bersyukur atas segala ujian yang berujung pada kemuliaan dan kebahagiaan keluarganya yang utuh. Kesabaran berbuah manis. Takdir Allah adalah sebaik-baiknya rencana bagi hamba yang beriman dan bertawakal sepenuhnya.